Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan tentang akselerasi UMKM Kota Tangerang mengatasi kendala modal dan pungli menuju smart economy. Selanjutnya ada anggota kelompok yaitu Indaristi Dewi, Salsa Nurhaliza, Nazwa Aulia, Andini Nurul, Ferdi Triana, dan Rizky Putrawibawa. Ya, ini selanjutnya ada gambaran umum. Jadi, Kota Tangerang ini punya potensi strategis karena lokasinya yang mendukung jalur logistik, pusat industri, dan fasilitas bandara internasional yang ideal untuk pengembangan pemasaran dan ekspansi pasar. Jadi, meskipun demikian, pertumbuhan UKM di Tangerang masih relatif lebih lambat jika kita bandingkan dengan wilayah lain. Secara internal, kendala utama yang dihadapi para pelaku adalah masalah modal usaha, diikuti dengan tantangan lain seperti pemasaran, persaingan ketat, kesulitan bahan baku, serta kurangnya kompetensi manajerial dan teknis produksi. Oleh karena itu, upaya pemerintah dan pengembangan kompetensi pelaku usaha sangat krusial untuk mendorong keberlanjutan dan percepatan pertumbuhan UKM di wilayah ini. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama ada apakah program bantuan dan dukungan pemerintah sudah mudah diketahui oleh UMKM. Kemudian banyaknya kekhawatiran akan pungutan liar pada UMKM sudah teratasi dengan baik, dan apakah digitalisasi kepada para UMKM sudah terlaksana dengan merata. Dan metode penelitian dari jurnal ini dia membahas bagaimana tentang si teknologi digital ini seperti jualan di marketplace atau aplikasi pembayaran cashless itu berdampak pada maju atau tidaknya UMKM di daerah Tangerang ini. Dan mereka ini mengkaji cara-cara atau solusi agar UMKM itu bisa lebih mudah mendapatkan pinjaman uang atau dana dari bank, pemerintah, atau lembaga lain. Langkah-langkah dalam melaksanakan program-program untuk membantu masyarakat lewat sektor UMKM, misalnya program pelatihan, bantuan alat, atau promosi yang semuanya bertujuan agar masyarakat bisa hidup lebih mandiri dan usahanya makin kuat. Jadi selanjutnya adalah ada hasil wawancara. Jadi hasil wawancara kami menunjukkan bahwa kebanyakan UMKM belum pernah mendapatkan bantuan fasilitas dari pemerintah. Lalu ada juga grafik yang selanjutnya, ada hasil wawancara yang menunjukkan bahwa kebanyakan UMKM belum pernah dan belum mau menggunakan platform digital karena kebanyakan takutnya kan keluar uang lagi, terus juga tidak ngerti gitu dalam menggunakan digitalnya, aplikasinya gitu. Lalu yang ketiga ada hasil wawancara menunjukkan bahwa kebanyakan UMKM belum pernah mengunjungi tempat program bantuan. Karena katanya itu dari pelaku-pelaku usaha katanya untuk apa tuh namanya? Untuk informasinya itu belum ada dan sama sekali tidak mendengar desas-desusnya gitu katanya. Lalu selanjutnya ada hasil wawancara yaitu di sini menunjukkan bahwa kebanyakan UMKM belum pernah mendapatkan bantuan fasilitas dari pemerintah, entah itu berupa barang, terus bahan baku dan yang lain-lainnya. Terus selanjutnya ada hasil wawancara kami menunjukkan bahwa kebanyakan UMKM tidak mau mengikuti kegiatan pemerintah. Eh, Entah itu alasannya, kalau ditanya sih katanya emang tidak mau aja gitu katanya Pak. Lalu yang ketiga ada hasil wawancara bahwa kebanyakan UMKM belum mau menggunakan aplikasi pesan antar online, lebih terbiasa dengan offline. Mungkin karena pelaku usahanya juga tidak melek digital, jadi memilih untuk offline terus menerus gitu. Terus katanya juga ribet gitu. Terus juga takutnya kalau misalnya emang mau daftar, terus minta tolong orang tuh kadang suka bayar gitu takutnya. Jadi selanjutnya pemodalan dan akses pembiayaan digital, di mana pembiayaan digital itu berperan penting dalam mempermudah UMKM untuk memperoleh modal secara cepat, efisien, dan tanpa birokrasi yang rumit. Yang di mana itu kita sering dengar kalau UMKM itu sering terkendala masalah modal, modal dulu terus mau pinjam dana itu prosesnya butuh waktu lama dan aturannya itu kayak banyak dan birokrasinya juga lumayan memusingkan. Tapi
sekarang tuh ada solusi yang keren, yaitu untuk pembiayaan digital, yang dimana itu ini benar-benar jadi jalan termudah dan tercepat untuk UMKM dapat modal karena sudah didukung teknologi vintage atau finansial, yang dimana proses pengajuan itu jadi sangat sederhana, transparan, dan yang paling mantap bisa jadi gitu. Nah, terus juga kayak keputusannya itu berdasarkan data real time di lapangan, yang hasilnya itu dana bisa cair dengan cepat, dan hebatnya lagi ini bisa menjangkau pelaku usaha sampai ke daerah terpencil. Keuntungan besarnya yaitu untuk kita tidak terlalu bergantung pada jaminan fisik yang berat, secara otomatis meningkatkan inklusi keuangan. Jadi tujuan yang jelas untuk mendorong pengembangan usaha yang lebih lancar dan mendukung pertumbuhan ekonomi kita secara berkelanjutan. Baik, selanjutnya ada kebijakan pemerintah dan dukungannya. Yang pertama itu ada fase inisial. Pada indikator penyuluhan dan pelatihan juga sudah dilakukan Dinas Koperasi dan UMK Kota Tangerang melalui seminar, workshop pelatihan digital marketing, pelatihan administrasi keuangan, pelatihan pembuatan merek, dan pengembangan produk. Yang kedua, fase partisipatoris. Hal ini terlihat pada keterlibatan masyarakat dalam event atau kegiatan yang diadakan oleh Dinas Kota Tangerang. Kota Tangerang yang terus hadir dan bersinergi bersama Dinas UMK Kota Tangerang ini merupakan upaya kerjasama dalam pengembangan UMK di Kota Tangerang yang lebih maju. Yang ketiga, pada fase emansipatoris, keterbatasan sumber daya manusia, terbatasnya anggaran yang dimiliki, kesulitan pemodalan UMK, dan permasalahan teknis UMK, serta banyaknya pesaing UMK di Kota Tangerang. Hal ini tentu menjadi hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan demi mendukung pengembangan UMK di Tangerang. Jadi, secara umum, kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas UMK dan meningkatkan daya saing di pasar modern, serta mengatasi tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan permodalan. Upaya ini merupakan bagian dari strategi pengembangan daerah dengan landasan kebijakan yang proaktif dan integratif dalam mempercepat pembangunan ekonomi berbasis UMKM. Lalu selanjutnya ada pemasaran dan digitalisasi menuju smart economy. Di sini digitalisasi merupakan peran krusial dalam membangun landasan menuju terwujudnya smart economy, sebuah konsep ekonomi yang bercirikan seperti cerdas, efisien, dan berkelanjutan. Nah, melalui pemanfaatan teknologi digital, pelaku usaha, khususnya UMKM, dapat memperoleh keuntungan signifikan seperti peningkatan efisiensi operasional, perluasan jangkauan pasar yang tidak lagi terbatas secara geografis, serta penguatan citra merek brand secara online. Selanjutnya, penerapan pemasaran digital secara spesifik akan mendorong terciptanya inovasi, kreatif, dan yang paling penting memacu pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah. Namun, untuk mencapai smart economy ini dibutuhkan kesiapan kolektif, karena kalau misalnya emang tidak ada kesiapan sama sekali untuk mencapai smart ekonominya juga jadi susah gitu. Lalu ada 3 pilar utama kesiapan tersebut, meliputi infrastruktur teknologi yang memadai, seperti ketersediaan sumber daya manusia yang melek digital. Kalau sumber dayanya manusia ini tidak melek digital, jadi kayak susah gitu. Jadi untuk susah gitu untuk majunya untuk kedepannya. Terus adanya dukungan serta sinergi yang kuat dari berbagai pihak seperti pemerintah, akademis, dan swasta. Karena dari hasil wawancara kita sebelumnya kepada pelaku usaha, banyak sekali yang kurangnya dukungan dari pemerintah setempat gitu. Jadi kayak tidak tahu informasi lebih lanjutnya gitu, kayak entah itu ada pelatihan ataupun bantuan-bantuan gitu. Lalu ada kesiapan di esensial guna menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif, artinya dapat diakses oleh semua kalangan dan sekaligus adaptif terhadap segala bentuk perkembangan dan perubahan teknologi di masa depan.
Oke, jadi selanjutnya adalah pungutan liar pada UMKM. Nah, jadi di bagian ini saya ingin menyoroti salah satu permasalahan yang mungkin pada tahu ya, dan klasik yang sering muncul di lapangan, yaitu pungutan liar atau pungli, terutama di sektor UMKM. Nah, fenomena ini pada umumnya terjadi dalam bentuk parkir ilegal atau biaya keamanan yang tidak resmi di kawasan wisata kuliner Kota Tangerang. Meskipun terlihat sepele, tapi sepertinya praktek ini tuh punya dampak besar terhadap iklim usaha. Dari sisi saya pribadi, praktik pungli itu menciptakan kesan bahwa lingkungan usaha kita belum sepenuhnya tertib dan aman. Ini bisa menurunkan kepercayaan pengunjung dan merusak citra destinasi wisata. Padahal UMKM sangat bergantung pada kehadiran wisatawan untuk mempertahankan omset mereka. Dan keberadaan juru parkir liar dan penetapan tarif yang tidak jelas itu juga menandakan bahwa pengawasan dan regulasi di lapangan tuh belum berjalan secara efektif. Karena itu perlu ada namanya penanganan serius dari pihak berwenang untuk menciptakan lingkungan yang lebih adil, terus aman dan berkelanjutan. Bukan hanya untuk pelaku UMKM aja, tapi juga bagi wisatawan yang datang. Dan menurut saya jika masalah ini bisa diselesaikan dengan pendekatan kolaboratif antara pemerintah daerah, pelaku UMKM dan masyarakat sekitar, maka kepercayaan publik terhadap kawasan wisata akan meningkat secara alami. Nah, selanjutnya strategi dan solusi. Di bagian strategi dan solusi ini tuh ada dua pendekatan utama yang bisa dilakukan untuk memperkuat posisi UMKM di tengah tantangan seperti tadi. Yang pertama tuh adalah percepatan akses modal digital, yang dimana banyak UMKM sebenarnya tuh punya ide dan potensi besar, tapi terkendala modal dan birokrasi. Nah, dengan adanya fasilitas kredit usaha rakyat atau KUR digital, proses pengajuan modal tuh bisa dibuat lebih cepat dan transparan. Dan melalui sistem Olena, menurut saya tuh langkah ini bukan hanya soal akses dana, tapi juga untuk kepercayaan negara terhadap inovasi digital UMKM. Nah, yang kedua adalah pembentukan koperasi atau kolektif bahan baku. Menurut saya ini penting agar para pelaku UMKM itu bisa bekerja sama secara lebih solid, membeli bahan baku dalam jumlah besar dengan harga yang lebih kompetitif ataupun terjangkau, dan menjaga ketersediaan pasokan mereka. Saya pribadi juga melihat koperasi bukan sekedar lembaga ekonomi tradisional, tapi sebagai suatu wadah solidaritas ekonomi lokal yang memperkuat daya tawar UMKM di tengah tekanan pasar modern. Nah, kalau kedua strategi ini bisa berjalan berdampingan, pasti digitalisasi akses modal dan penguatan kolektif usaha, maka UMKM bisa tidak hanya bertahan, tapi bisa benar-benar tumbuh menjadi motor ekonomi daerah yang berdaya saing. Di sini ada strategi dan solusi, yang dimana ada pemanfaatan aset strategi kota dan tugas dinas perdagangan atau perindustrian. Yang pertama itu ada logistik partnership, yang dimana menggandeng operator bandara atau angkasa pura dalam perusahaan logistik besar untuk memberikan tarif khusus atau subsidi logistik bagi UKM Tangerang. Yang kedua itu ada showcase produk, yang dimana itu menyediakan display area preman bagi produk UKM di lobi fasilitas publik strategis bandara, kantor pemerintah dan pusat industri. Lalu di sini ada implementasi e-parkir wajib di sentra kuliner, yaitu mengganti total sistem parkir tunai menjadi 100% pembayaran digital melalui KRIS atau e-money dengan gate atau topping poin resmi. Melalui retribusi parkir ditarik langsung ke kas daerah atau BUMD tanpa melalui justru parkir tunai. Jadi inti kesimpulan itu Kota Tangerang ini tempat yang bagus buat UMKM karena lokasinya itu sangat strategis. Tapi pertumbuhan UMKM di sana yang sering terhambat karena adanya masalah seperti modal, pemasaran, persaingan, bahan baku, dan pengelolaan. Pemerintah sudah mencoba bantu dengan kasih pelatihan dan penyuluhan, namun masalah modal dan persaingan ketat itu masih menjadi masalah besar yang harus banget diatasi. Selain itu ada masalah pungutan liar di area kuliner yang sangat berpotensi merusak nama baik kota dan membuat UMKM itu susah maju. Ini perlu segera ditangani serius oleh pemerintah. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kesalahan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.